Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumartini, kita wajiblah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita sebagai seorang muslim yang sudah belajar harus mengerti secara syariat bersyukur itu apa. Tentu saja tidak dengan hanya ucapan alhamdulillah, itu syukur bilisan, syukur dengan lisan. Adapun syukur secara jawareh, anggota badan, yaitu menjadikan setiap nikmat menjadi amal soleh. Jikalau kita diberi kesehatan, maka pastikan kesehatan itu adalah bekal ibadah kita. Salah satu kajian saya itu di depan rumah sakit Wirosaban, hadap-hadapan sama rumah sakit utaranya, sama sebelah baratnya. Jadi mereka termasuk orang-orang yang sangat sering mengingat bahwa di samping masjid ada orang-orang yang sedang diuji Allah dengan diambilnya nikmat sehat. Sebagian orang-orang yang di rumah sakit itu, khususnya yang laki-laki dewasa, baik yang tadinya rajin sholat atau tidak, ketika dengar suara adzan, 3 masjid kan itu, sebelah timurnya ya masjid, utaranya masjid, baratnya masjid, dengar adzan itu, sebagian menangis. Beberapa yang saya datangi, saya kunjungi orang-orang laki-laki dewasa menangis. Ditanya, kenapa menangis Pak? Saya itu pengen mendatangi panggilan itu di ujung waktunya. Kadang-kadang sebagian mereka meninggal kan. Di akhir masa dia mendengar kalimat panggilan azan itu, ya Allah, saya pengen banget datang, tapi saya nggak bisa. Maka yang namanya kesyukuran adalah bagaimana bekal sehat itu menjadi jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktanya orang yang sehat kadang-kadang nggak begitu. Naik motor Allahu Akbar, Allahu Akbar, ora urus bablas wae. Sementara yang sakit sangat ingin mendatangi panggilan itu, nangis. Demi Allah banyak yang nangis. Maka pastikan sekali kita mohon kepada Allah dilembutkan hatinya agar setiap nikmat betul-betul bisa kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan sesungguhnya manusia itu sudah dalam proses penghancuran umurnya sejak hari pertama dilahirkan. Karena sesungguhnya di Lauhul Mahfuz sudah tertulis jatah umur kita. Ini apa nggih? Tidak berubah, pena kering sudah diangkat. Tidak akan ada perubahan umur kita menjadi bertambah atau berkurang. Maka ketika kita lahir hari pertama artinya sudah berkurang umur kita 1 hari. Bapak Ibu sedaya. Nah, maka sekali lagi jadikan seluruh nikmat itu menjadi kesyukuran kepada Allah, yaitu bagaimana kita mengubah nikmat menjadi ketaatan. Sekali lagi faktanya justru orang-orang yang sehat itulah yang bermaksiat kepada Allah. Jadi dengan lihat di antara redaksi iftitah yang nanti insya Allah kita akan pelajari di kitab sholat, ada 12 redaksi iftitah. Dari yang pendek kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, atau orang-orang Persis biasanya pakai subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, atau saudara kita yang sering pakai wajjahtu wajhiya lillazi fattara samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Nanti di dalam redaksi itu ada istilah dzalamtu nafsi. Dzalamtu nafsi artinya orang-orang yang menganiaya diri sendiri, secara bahasa begitu. Pertanyaannya, maksud menganiaya diri sendiri itu apa? Yaitu orang-orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah tidak menjadikan nikmat itu ketaatan kepada Allah. Itu dzalamtu nafsi. Dan ini redaksi ini banyak hadir di dalam ayat dan hadis. Saking faktanya memang banyak orang yang justru bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang sehat, ya enggak? Gini lagi, yang bisa mencuri sehat atau sakit? Sehat pasti. Mohon maaf, yang bisa berzina orang sehat atau sakit? Orang sehat.
Orang sakit di rumah sakit buru-buru mikirin begituan. Gini Bang, maka betul Rasulullah mengucapkan bersabda, nikmatani magbunun, dua nikmat yang selalu saja menjadikan orang terjebak, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Bapak Ibu sedaya, maka sekali lagi kalau setiap jenengan nanti mendengar berkumpul, kemudian pembawa acara mengatakan mari kita bersyukur kepada Allah, artinya sedang kita diajak untuk mengubah setiap nikmat kita menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengucapkan alhamdulillah, ini nggak sadar diucapkan apa. Kita diberi nikmat mata, bisa melihat, pastikan penglihatan kita hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Demikian juga nikmat pendengaran, demikian juga nikmat bisa duduk. Masya Allah, saya katakan ini dari hati yang paling dalam. Kenapa? 3 minggu yang lalu saya jatuh dari motor. Sampai sekarang ini masih sakitnya luar biasa. Jadi 3 hari pertama itu sesak nafas saya ini, subhanallah. Dan ternyata trauma seperti ini memang butuh waktu lama. Ketika saya periksa, ini lama ini Ustadz, bisa berbulan-bulan sakitnya. Saya untuk rukuk itu susah banget. Untuk tidur ditidurkan, naik itu diangkat sama istri. Kalau enggak bisa, sakit. Karena di bagian ininya kena, nggak tahu kena setang atau apa, saya setengah pingsan itu. Sehingga untuk duduk saja waktu itu susahnya, subhanallah Bapak Ibu. Maka kalau panjenengan kok masih bisa duduk, duduklah di majelis. Karena sesungguhnya majelis seperti ini persoalan paham dan tidak paham nomor 2 nih. Duduknya sendiri sudah kenikmatan luar biasa, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya mengubah nikmat duduk menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan termasuk yang dilembutkan oleh Allah agar selalu taat kepadanya. As-sihhatu wal faragh. Faktanya memang sehat dan waktu luang itu kadang-kadang membuat kita itu malah lalai Bapak Ibu. Giliran sudah sempit, aduh. Makanya sekali lagi mohon kepada Allah, kita termasuk yang dipilih oleh Allah dilembutkan hatinya. Nah, Bapak Ibu sedaya, saya belum lihat video terakhirnya dulu. Kalau nggak salah 2 yang terakhir itu tematik nih Pak, tentang yang akikoh dan satunya syukuran rumah kalau nggak keliru. Sebelum itu saya juga lupa sudah sampai apa tuh kitab sholatnya. Maka pagi ini kita refresh dulu saja. Kita refresh dulu. Pertama, kita ingat lagi bahwa kita hidup itu ada batas waktunya. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa kita kumpulan hari-hari. Begitu kita lahir sesungguhnya kita berkurang 1 hari. Sampai akan ada masanya kita sampai di hari terakhir. Ya enggak? Hari terakhir. Yang hari terakhir itu bagi kita, kemudian kita masuk ke alam kubur, menunggu sekian waktu, kemudian akan ada hari dibangkitkan, yang sekaligus adalah hari pertama di yaumil akhir. Salah satu kajian saya itu membahas kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Di antara definisi hari akhir adalah hari terakhir, yaitu hari terakhir di bumi sekaligus hari pertama di akhirat. Maka Bapak Ibu, Allah sudah menyebutkan di dalam Quran surah Al-Asr bahwa asalnya kita manusia di dalam kerugian. Ini apa lagi? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini yang berfirman Allah Subhanahu wa taala, hadir banyak ayat tentang sebaik-baik kalimat adalah kalamullah. Tidak mungkin keliru di dalamnya. Dan pencipta kita telah menyebutkan bahwa asalnya manusia di dalam khusr, kerugian. Kecuali kita berada di 4 bagian ini. Maka setiap pergantian waktu seharusnya kita takar apakah kita bersesuaian dengan ayat itu atau tidak, agar kita tidak di dalam khusr. Maka hari-hari kita sebagaimana Umar bin Khattab menyebut, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah, hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah, agar hitunganmu mudah di sana.
Ketika kita bisa melihat apa yang kita lakukan 1 jam terakhir terkait dengan nikmat mata, terkait dengan nikmat tangan, terkait dengan nikmat sehat, maka nanti ketika dihitung relatif mudah. Karena kita sudah menghitungnya, oh 1 jam terakhir mata saya untuk A, B, C, D. Semakin rengket kita menghisap, maka semakin tahu kita sesuai enggak tuh dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Asr itu. Gini Bang, ini agar kita keluar dari khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam khusr. Khusr itu kerugian yang meliputi. Para ulama menyebut maksud kerugian yang meliputi yaitu seperti orang tenggelam di dalam air. Airnya itu kerugian, kita di tengah-tengahnya itu. Dari atas ada airnya, kanan ada airnya, kiri ada airnya, bawah ada airnya. Jadi secara asal Bapak Ibu Sedoyo, kehidupan manusia sungguh di dalam kerugian. Dan Allah sebutkan illa, kecuali orang-orang yang beriman. Berarti ini terkait dengan ilmu. Tidaklah seseorang beriman kecuali dengan ilmu. Kemudian orang-orang yang beramal soleh. Jadi dia memproduksi amal soleh di setiap pergantian waktunya. Ini penting ya. Kemudian saling mengingatkan di dalam ketakwaan, berarti berada di entitas dakwah. Saya yakin tidak setiap kita itu bisa berbicara kayak saya, nggak mungkin. Tetapi masuk di dalam entitas dakwah, duduk seperti ini, bagian dari aplikasi tawassul bil haq. Bapak Ibu Sedoyo, saya sampaikan satu hadis ini, bahwa yang namanya tawassul bil haq itu menjadi penting. Karena di dalamnya akan ada unsur-unsur yang membuat kita terjaga. Kenapa kok sampai disebutkan di antara cara keluar dari kerugian adalah saling mengingatkan dalam kebaikan? Karena faktanya kita tanpa diingatkan, tanpa duduk seperti ini, yakin kita akan melenceng. Ini yang menciptakan kita sudah mengatur. Secara asal manusia kalau nggak diingatkan dia akan melenceng. Apalagi kalau longgar, sehat, berkedudukan, kaya raya, itu mudah banget melencengnya itu. Mudah banget melencengnya. Maka ketika Allah menciptakan bumi ini dalam satu hadis qudsi, bumi itu bergoyang-goyang, nggak stabil, nggak stabil. Kemudian Allah menciptakan pasak-pasaknya. Apa pasak bumi? Pasak bumi apa? Gunung. Maka maklum kalau orang-orang melihat gunung itu sebagai salah satu makhluknya Allah yang kuat luar biasa, berdiri tinggi, tegak. Ini maka malaikat pun melihat kejadian itu dan bumi pun stabil. Ditanyakan kepada Allah, ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih kuat dari gunung? Maka Allah menjawab, sesungguhnya gunung dikalahkan oleh besi. Kata Allah, gunung diratakan oleh besi. Jadi nanti lihat kisah tentang bagaimana besi bisa meratakan gunung, dan itu disebut di dalam Al-Quran. Kemudian malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih kuat dari besi ya Allah? Ada, yaitu api, karena sesungguhnya besi leleh oleh api. Maka malaikat pun bertanya lagi, adakah yang lebih kuat dari api? Ada, air, karena sesungguhnya api mati oleh air. Ditanya lagi, ya Allah, adakah yang lebih kuat dari air? Maka Allah menjawab, ada, yaitu hawa, udara maksudnya. Karena udara bisa mendorong air kemanapun. Jadi kan lihat ombak tuh, yang menggerakkan wasilahnya udara itu, dibawa ke sana, dibawa kemari. Maka kemudian malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih kuat dari makhlukmu yang bernama udara? Maka kemudian Allah menjawab, ada, yaitu ketika Bani Adam, manusia, bersedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya nggak melihat. Maksudnya apa? Ikhlas banget karena Allah. Ikhlas banget karena Allah. Jadi ketika jenengan menjadi manusia yang ikhlas banget karena Allah dalam setiap aktivitasnya, termasuk di dalam tawassul bil haq ini,
maka jenengan menjadi makhluknya Allah yang paling kuat bahkan dibandingkan itu semua. Dahsyat nggak itu? Maka dikatakan di dalam Quran Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah diperintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan mukhlishina lahuddina hunafa. Benar-benar ikhlas karena Allah, lurus, datang sebagai muslim yang hunafa, yang berserah diri, muslim beneran gitu. Bayangin Bapak Ibu, penting nggak duduk begini nih? Kalau nggak diingatkan begini, lupa kita Bapak Ibu dengan hal-hal dasar seperti ini. Bahkan saya pun di rumah membiasakan dalam satu hari itu membahas 1-2 hadis dengan istri untuk saling mengingatkan. Ya, karena kemampuan file kita terbatas, kalau nggak diulang lagi, nggak dilihat lagi, hilang tahu-tahu. Tahu-tahu kita sudah melenceng jauh, terlebih ketika kita as-sihat wal faragh. Dalam kondisi sehat, longgar, luang, sugih, berkedudukan itu gampang banget. Gitu. Maka beruntunglah kalau jenengan masih dikasih soal. Karena kadang-kadang soal sakit, kurang ini, kurang itu kadang-kadang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rahmat Allah adalah kekurangan yang terjadi pada diri kita. Gitu. Jadi untuk keluar dari khusr di antaranya adalah tawassul bil haq, yang disebut di situ tadi Bapak Ibu adalah sedekah. Karena faktanya memang banyak orang bisa mungkin menegakkan sholat malam, bisa sholat duha, tetapi untuk tegak sedekah itu bahkan seorang dan seorang yang lain bisa berpisah karena persoalan harta. Gini Bang, sedulur kakak ngadi sekandung iso dadi rawawuh. Wawuh tahu nggak? Bahasa Cilacap, bahasa sini sama nggak? Orang koncoan. Goro-goro persoalan harta, masalah warisan. Saya datang ke salah satu pondok anak saya yang putri, kemudian menunggu untuk pulang. Seorang datang ke saya nggak tahu dia tahu saya dari mana. Ustadz tiba-tiba nih. Saya kenal jenengan, bla 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 begitu. Saya ingin tanya sesuatu. Saya itu lagi punya masalah. Apa Pak masalahnya? 5 saudara saya. Kebetulan saya yang sudah ngaji, terjadilah pembagian waris. Ternyata pembagian warisnya jauh dari yang syar'i. Saya itu sedih bingung ketika saya ngomong, saya malah disidang oleh keluarga dan nggak dikoncoin. Subhanallah, nggak dikoncoin. 4 yang lain, dia paling kecil lagi. La ilaha illallah. Padahal Ustadz, kami semua 5-5-nya ini setiap satu anak diberi 1 rumah dan 1 mobil, baru semuanya. Bayangin. Tetapi ada bagian yang dihibahkan oleh orang tuanya untuk keperluan kemaslahatan umat, ternyata ditarik lagi oleh kakaknya untuk maunya dibagi. Dia nggak mau ini, dia ini nggak mau. Subhanallah. Kita harus bagaimana Ustaz? Tuh, gara-gara persoalan harta orang bisa bertengkar dengan saudara kandung. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka di antara ilmu yang dicabut kali pertama oleh Allah ketika menjelang kiamat adalah ilmu faraid, ilmu tentang pembagian harta waris. Karena ketika itu dicabut, maka bertengkarlah antara saudara kandung. Jikalau itu terjadi, orang dunia ini, gimana nggak orang jenengan bertengkar dengan saudara itu, jenengan nggak diangkat sholatnya. Di antara 3 golongan orang yang nggak diangkat sholatnya adalah wa akhwani mutasoriman, 2 saudara yang saling bertengkar hatta yastoliha, sampai mereka berbaikan. Kalau nggak berbaikan setahun jenengan menang-menangan dengan saudara, setahun pula nggak diangkat sholatnya. Subhanallah, jenengan jengkang-jengking orang kanggo, bayangin. Subhanallah, merinding saya dengarnya. Karena ini banyak kejadian seperti ini, banyak. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Sabar di dalam mencari ilmu, sabar di dalam beramal, sabar di dalam kita melaksanakan. Ini adalah pelajaran kita di awal usul salasah dulu. Nah Bapak Ibu Stoyo, karena kita sudah agak lama nggak ketemu ini, saya sampai kangen dengan jujur saja. Kemarin saya sampaikan ke Pak Sumardi. Kemudian kejadian bulan sebelumnya, ternyata tanggal 19 gitu, saya nggak tahu. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu, saya hari ini coba ingin menyampaikan kepada dengan ilmu praktis dulu, sebelum kita masuk ke kitab sholat lagi, yaitu tentang bagian kedua, amanu wa amilus sholihat, yaitu bab tentang amal soleh. Para ulama sesungguhnya sudah mencatatkan hal-hal apa yang kita lakukan harian untuk mendapatkan amal soleh yang berkesesuaian dengan surah Al-Asr itu. Yang pertama Bapak Ibu,
Yang pertama, yang harus jenengan lakukan setiap waktu adalah membetulkan niat. Membetulkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih wa hijratuhu illallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena harta atau perempuan yang ingin dinikahi, maka hijrahnya mahajaro ilai, terhadap apa yang dia cari. Maka Bapak Ibu, hadis ini adalah sepertiga dari agama kita, karena sangat menentukan tentang seluruh aktivitas kita masuk di dalam kategori ibadah atau bukan. Coba jenengan, mohon maaf, suami istri berhubungan di malam Jumat, katanya sunnah itu. Sunnah itu tok sendiri ini. Padahal sunnah oke banget. Kemudian jenengan memang sudah punya kebiasaan mandi di pagi hari sebelum subuh. Kebiasaan tiap hari mandi. Kalau kemudian jenengan mandi, kemudian jenengan sholat subuh, jenengan sah nggak sholat subuhnya? Sah nggak sholat subuhnya? Menjadi sah atau tidak sholat subuhnya bergantung kepada niat mandinya. Kalau niat mandi jenengan, ya saya memang tiap hari mandi begini, bukan dalam rangka mengangkat hadas, maka sholat subuhnya nggak terpakai karena hadas besarnya belum terangkat. Gara-gara persoalan niat, maka satu aktivitas yang sama efeknya menjadi berbeda, Bapak Ibu. Coba definisi mandi besar itu apa? Rasulullah menyebut sailanul ma'ala jami'il badani biniyatin maksusoh, yaitu mengalirkan air ke seluruh badan, tapi ada tambahannya, biniyatin maksusoh, dengan niat yang khusus, yaitu niat saya mengangkat hadas besar. Tanpa itu maka nggak keangkat hadasnya walaupun mandinya sama. Bayangin Bapak Ibu, karena Pak, semua bergantung kepada niatnya. Sama-sama sholat 2 rakaat, membedakan antara ini sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh gara-gara niat. Sama-sama dahar, sama-sama minum, sama-sama kerja, akan sangat bernilai di sisi Allah bergantung kepada niatnya. Maka niat itu harus betul. Saya sampaikan satu hadis. Man ata firosahu, barang siapa yang datang ke tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayaquma yusolli minal lail, yang dia pergi ke tempat tidurnya dalam rangka untuk bisa bangun melaksanakan sholat malam. Apa niatnya? Biar bisa bangun sholat malam. Kemudian yang terjadi, wa ghalabathu ainuhu hatta yusbiha. Kemudian dia ghalabathu, dikalahkan oleh kedua matanya, yaitu dia tertidur sampai waktu subuh. Berarti sholat malam enggak sholat malam. Kata Rasulullah, kutibalahu manawa, yang ditulis di buku catatan jenengan besok ketika jenengan terima catatan, ditulisnya malam itu jenengan sholat malam walaupun jenengan ngorok sampai subuh. Dahsyat gak gara-gara niat itu? Dahsyat gak? Ratangi wengi loh jenengan, tapi tulisannya jenengan sholat malam. Ditanyakan ke Rasulullah, lantas tidurnya bagaimana ya Rasulullah? Wa kana naumuhu, adapun tidurnya kata Rasulullah, shadaqatan alaihi mirabihi, sedekah dari Allah untuknya. Masya Allah, pengaruh niat dahsyatnya luar biasa. Pengaruh niat dahsyatnya luar biasa. Maka sekali lagi, membetulkan niat adalah aktivitas harian kita. Dan para ulama menyebut seluruh aktivitas yang mubah akan bernilai ibadah di sisi Allah kalau niatnya betul. Mubahnya boleh nggih, makan, minum, bekerja, ngajari anak-anak, itu mubah namanya hukumnya, bukan mubah orang kanggo nggih. Kalau basa Cilacap mubah itu artinya mboten kanggo. Oh, bocah wis mubah, ini berarti bocah gagal, jadi cah nakal, ini mubah kalau orang Cilacap. Maksud mubah dalam syariat maksudnya boleh.
seluruh aktivitas yang boleh. Contohnya yaitu dengan dahar, minum dan sebagainya. Monggo sambil diujuk Bapak Ibu sedaya sudah hadir di depan panjenengan, saya juga izin minum dulu. Jadi sekali lagi, aktivitas setiap kita bangun pagi di antaranya adalah membetulkan niat kita hari ini niatnya apa, mandi niatnya apa, ngantar sekolah anak niatnya apa. Dan ini karena para ulama menyebut di dalam Quran surah Al-An'am, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jelas ya? Kul, katakan sesungguhnya sholati wa nusuki, sholatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Maksud hidupku lillahi rabbil alamin apa? Ya ini yang kita maksud, yaitu hidup saya sepanjang masih hayat di kandung badan, ya lillahi rabbil alamin, saya makan karena Engkau ya Allah. Ingat Bapak Ibu semuanya, Allah tuh cinta banget tuh dengan seorang hamba yang ketika dia minum, fahamidallah, dia bersyukur kepada ya Allah, aku dikei minum, masya Allah, tuh cinta banget tuh Allah. Jika panjenengan makan sesuatu, fahamidallah, menjenengan ya Allah, alhamdulillah, saya masih bisa makan, diadakan makanannya, tubuhnya siap menerima makanannya, ya Allah, alhamdulillah, tuh cinta banget tuh Allah kayak gitu tuh. Jadi hal yang mubah, sekedar makan dan minum, kalau kita tahu ilmunya, mendatangkan kecintaan Allah luar biasa. Sahih hadisnya, masya Allah. Maka sekali lagi, betulkan niat. Ayatnya jelas, wa ana minal muslimin, dan saya adalah orang-orang awalul muslimin, yang awal-awal berserah diri, yaitu orang-orang yang siap diatur oleh syariat. Muslim bahasa Arab artinya berserah diri. Berserah diri artinya, jangan lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berserah diri adalah siap diatur. Maka kalau kita menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, ya sudah, ikuti aturan, masya Allah, yang dengan itu keberkahan akan menghampiri kita. Saya ambil ini dari mana? Dari kitab kecil. Jadi mungkin juga punya kitab-kitab seperti ini. Amalan harian seorang muslim. Jadi ini kitab kecil kayak gini bagus. Ini bagus untuk dibaca. Jadi kan mungkin baca yang berat-berat kayak gini nih. Ini silsilah hadis sahih. Itu mungkin berat. Maka para ulama sering membuat hal-hal yang dimudahkan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, amalan yang kedua seorang muslim, dan ini bersesuaian dengan Quran surah Al-Asr, adalah itu tadi, berdakwah, yaitu masuk ke entitas dakwah. Jangan jenengan hidup tanpa entitas dakwah, demi Allah jenengan akan kesulitan. Kalau jenengan sering berkumpul seperti ini dalam entitas dakwah, ketahuilah Allah berfirman di dalam sebuah Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, orang-orang mukmin, nanti jenengan lihat redaksinya, redaksi yang panjang, orang-orang mukmin berdiskusi, komplain sama Allah di sorga, ya Allah, sesungguhnya dulu saya sholat bersama si fulan, saya puasa bersama si fulan, saya bersedekah bersama si fulan, saya berdakwah bersama si fulan, kok sekarang dia tidak di sini? Begitu loh diskusinya di surga. Maka kemudian Allah menyebutkan, datangi dia di neraka jahanam, engkau akan mengenali wajahnya. Maka kemudian datanglah orang-orang mukmin mencari teman-temannya yang dikenal lewat wajahnya. Mereka terbakar, ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke ini, sampai ke dadanya, tapi wajahnya masih. Dan orang-orang itulah yang diambil kali pertama oleh sahabat-sahabatnya. Ini pentingnya dengan berentitas di dakwah, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang Jawa bilang. Ini penting. Kemudian setelah diambil sebagian banyak orang, ngomong lagi, ya Allah, adakah yang lain lagi yang bisa saya ambil? Datangi mereka yang di dalam hatinya masih punya satu keping iman dirham,
1 keping dirham iman. Masya Allah. Allah tentu saja yang membuat mereka tahu mana-mana. Kita nggak usah bertanya kayak orang liberal. Lah terus piye? Mlebu neraka piye? Apa ora kepanasan? Nah, itu orang liberal namanya. Itu urusan Allah bukan urusan kita. Maka kemudian diambillah orang-orang yang punya sekeping dan jumlahnya banyak. Kemudian masih minta, ya Allah, adakah lagi yang lain? Datangi mereka yang punya separuh keping dirham iman. Maka kemudian diambil lagi. Setelah diambil lagi selesai. Sudah syafaat dari orang-orang mukmin sebatas itu. Kemudian Allah perintahkan malaikat dan para nabi untuk mengambil lagi orang-orang yang juga mendapatkan syafaat para nabi dan malaikat. Maka kemudian diambillah sebagian besar orang. Terakhir, Allah turun tangan sendiri, mencelupkan dalam satu riwayat satu tangannya dan riwayat yang lain dengan dua tangannya, diambil sebagian besar penduduk neraka jahanam yang tidak pernah punya amal soleh sedikit pun, tapi dia masih punya la ilaha illallah. Bayangin, ini orang terakhir, orang-orang belakangan, yang kemudian orang-orang inilah yang di punggungnya nanti di surga ada tulisan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Ada bekas neraka jahanamnya di sini. Jadi nanti kita akan membicarakan orang-orang penduduk surga, membicarakan iki lho wong sing diselamatkan kalau Gusti Allah. Kita akan ngomong seperti itu, insya Allah. Kita termasuk yang mudah-mudahan yang mengambil gitu. Maka entitas dakwah menjadi penting, Bapak Ibu. Coba dari hadis itu kita belajar bahwa kita tuh jadi orang harus lembut banget. Kadang-kadang orang baru belajar ngejat yang lain, subhanallah. Ini saya nggak setuju terus terang aja. Sebagian mungkin masih bid'ah, ya. Tetapi ketahuilah Allah saja bisa mengambil dengan rahmatnya orang-orang yang masih punya la ilaha illallah tanpa amal soleh, subhanallah. Ning yo belakangan mumpun koyo apa bentuke, dia diambil dimasukkan ke sungai hayat, sungai kehidupan, kemudian tumbuh seperti tumbuhnya kacang sampai jadi kemudian tumbuhlah di punggungnya bekas yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya belajar, ya Allah, apalagi saudara kita yang jelas-jelas sholat, jelas-jelas puasa, kadang-kadang kita bertengkar dengan firqah yang lain, subhanallah. Allah saja lembutnya luar biasa. Maka jenengan masih ingat kisah ketika seorang ulama mendatangi seorang pemimpin. Dia marah-marah, engkau begini. Nah, kok pemimpin itu mengatakan apa? Amirul Mukminin mengatakan apa? Sesungguhnya yang kau bilangi ini bukan Fir'aun dan engkau bukan Musa. Masya Allah. Musa saja yang nabi, yang pasti lebih baik darimu, mendatangi Fir'aun seburuk-buruk manusia. Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Iblis, dia rawan iblis. Orang yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi, cuma Fir'aun. Iblis dia rawani. Sak jelek-jelek manusia yaitu. Tetapi ketika Musa nabi suruh datang kepada Fir'aun, apa kalimat dari Allah? Faqula lahu qaulan layyina. Datangi dengan kalimat yang lain, yang terbaik, yang lembut. Kita siapa? Kita bukan Musa sing dikononi dudu Fir'aun, kok keren. Subhanallah. Maka sekali lagi, entitas dakwah itu memang rahmat Allah dikedepankan. Masya Allah, Bapak Ibu. Nah ini dalilnya banyak di dalam kitab ini disebutkan beberapa terkait dengan keutamaan entitas dakwah. Keutamaan jenengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka itu adalah amalan kedua kita. Dalam satu hari, apalagi panjenengan sudah umurnya di atas 35 tahun, kok milih konco-koncone keliru, ini masalah, Bapak Ibu. Masalah. Nek koncone jenengan membuat jenengan kepab-pab, jenengan jadi tidak ingat Allah, jauhi itu. Kenapa? Itu yang akan membuat jenengan ke neraka jahanam, subhanallah. Rasulullah menyebut, jikalau engkau ingin tahu kualitas agama seseorang, lihat temannya siapa. Maka sekali lagi, amal kita yang kedua apa? Setelah membentukkan niat, kita ikut berdakwah, yaitu kita masuk ke entitasnya. Tidak harus ngomong seperti ini kan, bisa lewat menyediakan makanannya, menyediakan minumannya, bisa dia dengan bersih-bersihnya, dia bisa jadi pengurusnya. Ini sangat penting memang amalan harian kita agar keluar dari khusr. Yang ketiga adalah mendidik anak agar menjadi anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Fakta bahwa yang akan mendoakan kita sebagaimana Rasul sebut adalah anak yang soleh.
Kalau nggak soleh Bapak Ibu, mustahil mendoakan jenengan. Rasulullah menyebut tiga golongan yang tidak terputus, di antaranya adalah anak soleh yad'u lahu, yang mendoakan dia. Kenapa yang disebut anak soleh? Sebenarnya kan doa tetangga kita juga sampai Bapak Ibu, ya enggak? Ini ngopuyo jenengan isi dong, kita tunggu jenengan yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Masih enggak? Lali misal. Kadang-kadang sesasi bisa lali. Tapi anak yang soleh akan mendoakan orang tuanya. Maksudnya, kalau anak kita enggak soleh, sebaliknya Allah akan buat dia, anak kita sibuk dengan dunianya, boro-boro mengingat kita. Itu maksudnya Bapak Ibu. Itulah mengapa di antara amalan harian seorang muslim adalah ada waktu mendidik agar anak kita menjadi soleh. Karena itu investasi yang jangka sangat panjang. Bahkan setelah kita mati, kita masih dapat kiriman doa dan istighfarnya anak-anak kita. Maka sekali lagi, aktivitas harian seorang muslim di tengah-tengah panjenengan sibuk luar biasa, jangan tinggalkan bagian ini nih, yaitu bagaimana anak kita meningkatkan kesolehan setiap waktu. Maka sempatkan, entah itu baca satu hadis, entah itu baca tentang akhlak 1, 2, 3, banyak banget sumber, Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo, yang bisa kita ceritakan ke anak kita. Kisah-kisah di dalam hadis sahih ini sangat-sangat menakjubkan. Itu menakjubkan buat anak-anak kita. Nggak mungkin ada cerita yang lebih baik dari ceritanya Rasulullah dan kalamullah, nggak mungkin. Sayangnya kita nggak menggali Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kita kehilangan, ngomong apa ya orang anakmu, jadi meningkatkan anak soleh, ya terus oposisi di pondok, banyak sekali, subhanallah. Ini kitab ini tuh kitab kumpulan hadis sahih. Ini biasanya sering saya bacakan di beberapa tempat sambil untuk pengayaan. Kalau bab sholat saya bacakan bab sholat, bab adab saya bacakan bab adab. Ada 4.000-an hadis, dari 7.000 hadis oleh beliau Syekh Albani, diambil 4.000-an, yang double-double dikurang-kurangkan sehingga 4.000-an. Masya Allah. Jadi mendidik anak kita menjadi soleh itu adalah memang keniscayaan agar kita mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, kalau anak kita tidak soleh, nanti akan dibuat sibuk oleh Allah dengan dunianya. Ini jadi harus perhatikan betul. Boro-boro mengingat kita, gak sempet ingat kita, entah dengan macam-macam, akan dibuat tangannya sibuk, matanya sibuk, mulutnya sibuk, tanpa mengingat kita. Subhanallah. Kemudian aktivitas yang keempat, yaitu belajar ilmu agama. Itu tiap hari Bapak Ibu. Jadi kan tahu gak? Saya tuh sehari menulis, karena cara saya belajar itu dengan menulis. Dulu ketika di Mahat juga dengan menulis. Sekarang pun sama. Cara saya memindahkan apa yang di buku ke pikiran supaya bisa disampaikan ke jenengan itu dengan menulis saya tuh. Maka satu hari itu saya menghabiskan 1 bolpoin tinta. Bolpoin tinta cepat habis itu. Yang kalau nggak salah mereknya Kenko. Harganya 3.000 perak. Jadi biaya untuk nulis saya sehari 3.000. Karena saya nulis mesti habis sehari. Pagi sampai sore atau siang nulis itu mesti habis. Puluhan lembar. Kadang-kadang nggak saya baca ulang. Seperti ini kan sudah saya tulis, saya ngomong ke jenengan nggak saya bacakan. Karena sudah kepindah. Dengan tulisan itu ternyata Masya Allah membantu kita memindahkan apa yang ada di buku. Nah, karena apa? Memang aktivitas belajar ilmu agama sesuatu yang terkait langsung dengan surah Al-Asr, yang memang itu akan mengeluarkan kita dari khusar Bapak Ibu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang dari rumahnya menuju majelis ilmu seperti sekarang ini, maka sahala lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu Rasulullah yang sampaikan. Ini bang, maka duduk jenengan sekarang ini sebenarnya pemudah jenengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang memilih akhirat, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu bicara, sesungguhnya dunia itu kita tinggalkan di belakang kita, akhirat itu di depan kita. Maka dia bilang, berpesan kepada kita semua, jadilah orang-orang akhirat. Maksudnya apa? Jadikan tujuan akhir kita adalah akhirat. Sehingga di dunia ini setiap aktivitas memang agar bernilai akhirat maksudnya. Karena di dunia kita memang hanya 60-70 tahun saja. Maka jadilah manusia akhirat, maksudnya ojo golek sesenengan nang dunia, itu maksudnya. Paham ya? Ento. Tetapi jangan itu jadi fokus.
Setiap yang jenengan lakukan bukan dalam rangka untuk dunia. Karena kalau itu yang jenengan lakukan nggak akan habis, nggak akan habisnya. Sudah punya 2 minta 3, sudah punya 3 minta 4. Saya punya teman yang penghasilannya tuh di atas 200 sebulan, tapi dia masih merasa kurang. Kenapa kok jenengan merasa kurang? Nah, aku gawe kos-kosan 5. Bayangin, gawe kos-kosan 5. Satu kos-kosan biayanya habis miliaran satu kos-kosan. Urung tanah itu bangunannya tuh aja udah miliaran. Dengan 200 juta jadi kecil. 1 miliar butuh waktu 5 bulan. Dia butuh, katakanlah butuh 5 miliar untuk 1 unit. Berarti 1 unit dia butuh berapa tahun untuk ngumpulin. Itulah orang-orang yang visinya bukan akhirat, dia jadi bakhil. Kenapa? Dia nggak mungkin mau sedekah. Dia lagi ngumpulin. Bayangkan 5 kos-kosan kali sekian miliar, nggak rampung tuh sampai dia mati. Subhanallah. Maka jadilah manusia-manusia akhirat, maksudnya seluruh aktivitas kita ini visinya akhirat. Jangan ngumpulin untuk kesenangan kita, bukan begitu caranya. Maka sekali lagi mengkaji ilmu agama itulah yang akan menuntun kita kepada fase pikiran itu. Ini penting banget Bapak Ibu. Nah, kalau jenengan lihat masjid-masjid yang sudah maju, pasti banyak kajiannya. Allah. Masya Allah. Saking pada orang sibuk, bukan orang nggak sibuk ya, orang sibuk. Biasanya justru orang sibuklah yang ngajinya banyak. Karena Rasul menyebut apa? Orang-orang yang lalu justru orang yang longgar, Bapak Ibu. Kalau sibuk tuh dia biasa menata file-file waktunya sehingga efektif dan efisien. Kemudian yang kelima terakhir untuk hari ini, berdoa untuk saudara muslim, Bapak Ibu. Saya sebutkan satu hadis. Masya Allah, ini kalau jenengan paham hadis ini, jenengan tuh punya keuntungan yang besar. Kata Rasulullah, manis tagfaro lil mu'minin wal mu'minat, barang siapa yang memohonkan ampun untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kata Allahu lahu, ditulis bagi dia bikulli mukminin wa mukminatin hasanatin, maka ditulis bagi dia untuk setiap istighfar yang diterima oleh orang mukmin dan mukminat yang lain 1 kebaikan. Dahsyat nggak itu? Nek jenengan memintakan ampun orang lain, maka Allah tuliskan 1 kebaikan di setiap 1 orang yang mendapatkan istighfar jenengan. Itulah mengapa kalau Jumatan berdoa, doanya apa? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Redaksi pendeknya kalau jenengan belum hafal, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, cukup. Bayangkan sekarang dari hadis ini para ulama menyebut, seandainya hari ini ada 5 miliar muslim hidup dan entah berapa jumlah yang sudah mati, karena doa itu meliputi yang hidup dan yang mati, berapa kebaikan ditulis oleh Allah untuk jenengan, karena setiap 1 orang dapat 1 kebaikan. Berarti 5 miliar kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu, andai kita nggak ngaji beginian, kita nggak ngerti itu, nggak efektif hidup kita. Ternyata mendoakan orang lain itu besar sekali manfaatnya buat kita. Masya Allah. Itulah mengapa di antara amalan harian seorang muslim adalah mendoakan. Maka di antara sujud panjenengan ada doa itu tuh. Saya pasti di antara salah satu sujud sholat mendoakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Atau sebelum salam, setelah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kemudian minta Allahumma ini as'aluka husnul khotimah, saya biasanya baca doa ini. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Karena saya tahu persis itu kebaikan buat saya dan keluarga. Ada sekitar banyak ini, sekitar 20 berapa ini? 30 amalan harian seorang muslim dalam kitab kecil seperti ini, yang kalau diure Masya Allah, ini urean pendek sampai 5 saja seharusnya sudah mengantarkan bergetar hati jenengan untuk segera beraktivitas agar kita keluar dari khusr.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tombo kangen ini, karena sudah lama nggak kepanggil. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu ke pembawa acara.